Normalnya tidak terjadi apabila tidak terjadi pembesaran, normalnya tidak teraba. Ya, kalau misalnya teraba, nanti akan ginjal itu dia akan menyentuh bagian permukaan yang di tangan atas. Makanya yang di bawah yang ditarik. Ya, di sela-sela pinggang lemak nih, tariklah di atas. Begitu juga dengan sebelah sini. Ya, penekanan yang bawah yang tarik ke atas. Oke, normalnya tidak teraba apapun. Kalau ada pembesaran, nanti akan ada massa yang menabrak tangan bagian atas. Terus itu pemeriksaan balotemen. Terus pemeriksaan kosto vertebrae. Mana Pak? Soalnya. Ya. Pemeriksaan kosto vertebrae, letakkan dua tangan, salah satu mau tiga ginjal kiri atau ginjal kanan, yang letakkan di belakang ini, ketoknya cuman, tapi jangan terlalu kuat ya. Ketok, Pak, ada nyeri nggak? Terus sebelah sini juga, atau apakah ada nyeri atau tidak? Ya, kalau misalnya nyeri, kita curiganya dia ada batu ginjal. Terus waktu lakukan palpasi 9 regio tadi, nilai apakah ada pembesaran organ abdomen lainnya. Kayaknya itu bisa diorang. Terus, ini capek nih. Ini harus betul-betul konsen. Batas paruh hati, relatif dan absolut. Hati sini, ya kan? Batas paruh hati kita lakukan fusi itu mulai dari intercoste 2, ya. Tulang clavicula bawahnya langsung itu intercoste 2, ya, ICS 2. Fusi. Ini kan suara perkusi paru apa? Apa suara perkusi paru? Sonor. Ya, sonor. Biasa nanti saya masuk ke ICS 6 dia udah redup. Berarti itu sudah batas, udah masuk. Kalau udah redup berarti dia udah ke hati. Itu adalah batas paruh hati relatif. Oke. Suruh pasiennya tarik nafas panjang. Pak, tarik nafas panjang terus tahan. Usah dipakai juga lah, Fatma. Nah, ketika nafas terisi dengan paru-paru banyak, dengan udara banyak, paru-paru kita akan mengembang sehingga akan mendorong diafragma. Hati itu kan di bawah diafragma, ya, sehingga yang tadinya redup dia akan balik ke sonor. Ya, berarti itu udah paru-paru lagi. Oh, tadi sini redup, oh udah sonor lagi nih, turun lagi ke bawah. Oh, balik redup. Berarti ini udah batas paruh hati absolut. Yang pertama relatif, yang kedua absolut. Oke, tapi nggak tentu ya, kebiasaan. ICS 6 batas paruh hati relatif, ICS 7 batas paruh hati absolut. Tapi bisa geser tergantung si pasien. Terus perkusi abdomen, ya, perkusi ini kayak biasa. Ya, ini baru pakai 4 regio, ya. Normalnya adalah timpani, bukan timpani pakai Y ya. Kalau timpani pakai Y itu gendang telinga. Ini timpani. Kalau misalnya ditemukan suara redup ataupun suara peka, kemungkinan pasiennya, kalau peka atau beda, kemungkinan pasiennya ada massa. Tapi kalau terdengar suara redup, kemungkinan dia ada cairan. Kalau dia ada udara, kemungkinan dia hipertimpani namanya. Melakukan pemeriksaan adanya asites. Ada dua, satu shifting dullness sama undulasi. Shifting dullness, mulailah perkusi, ya. Shifting dullness pada pasien asites terjadi penumpukan cairan di rongga abdomen.
makanya perutnya kayak kodok ya. Waktu kita kalau dia tidur telentang sendiri, ini tadi dia dilipat ya di awal ya. Waktu kita ketok, dia akan kalau di ke sini, kalau prinsip sifat dari cairan dia adalah mendekati bagian terbawah, ya kan, cairan karena mengikuti gravitasi ya. Dari lateral ya, di sini dia akan timpani sampai ke bawah sini dia akan redup karena cairan, ya kan. Suruh balik, Pak, coba mereng Pak, mereng ke samping. Tadi kan sini redup. Kalau dia cairan, maka cairannya akan turun ke sisi bawah. Ini akan timpani lagi. Ya, jadi timpani redup di samping, geser dia. Yang tadinya redup jadi timpani. Berarti shifting dullness positif. Kalau kita mau ragu, waktu kita balik dia tidur balik lagi, di sini otomatis kan cairan akan menempati penuh lagi. Waktu kita ketok begini sama dia bakal redup lagi. Tapi nggak perlu diulang ya. Cukup dari sono redup, miring samping Bang. Ketok lagi, ini redup lagi, berarti udah tes shifting dullness. Oke, itu shifting dullness. Terus untuk pemeriksaan undulasi. Pemeriksaan undulasi, suruh pasien letakkan tangannya di perut tengah untuk menekan abdomen ya. Boleh asisten ataupun pasien, tapi lazimnya biasa karena kita dokter pemeriksaan satu, asisten suruh tangannya Pak di tengah, raba kiri kanan, tolak satu sisi. Tolak kan perut kan bergoyang-goyang tuh, apalagi asisten kan udah cairan. Tolak satu sisi, apabila terdengar hantaran ke sisi sebelahnya berarti undulasi positif. Oke, paham untuk pemeriksaan shifting dullness dan undulasi? Kalau pada pemeriksaan, ada nggak pemeriksaan lain untuk asites? Ada namanya pemeriksaan double shot sound. Itu pakai auskultasi ya. Jadi auskultasi kita pakai, lakukan letakkan di sebelah, lakukan perabaan kayak tadi, menolak sisi sebagian. Terdengar kalau air kan, kalian ambil air di ember, kalian tolak satu kan ada riaknya. Nah, ini akan muncul suara 2 kali di sini, kayak air kena air 2 kali. Nah, karena riakan tadi itu double shot sound. Itu untuk tapi yang versi auskultasi. Kalau undulasi ya, di telapak tangan yang teragak. Ada pertanyaan?